Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Salat adalah satu dari 5 rukun Islam yang wajib kita dirikan 5 kali dalam sehari. Salat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah solatnya. Bila ibadah solatnya sempurna, maka diterimalah solat dan seluruh amalnya. Apabila ditemukan solatnya kurang atau tidak baik, maka ditolaklah solatnya dan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Mungkin ada yang bertanya, ada orang yang rajin solat, tapi mengapa solatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mulutnya masih saja menceritakan aib orang lain, senang dengan gibah, menggunjing tetangga, bahkan tak segan untuk menghina dan merendahkan sanak saudaranya. Orang ini berarti tidak merasakan manfaat sholat dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya. Maka besar kemungkinan salatnya belum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang celaka dengan salatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah, maka celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ibadah salat merupakan urusan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya sholat seseorang hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda sholat seseorang yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harani. Sesungguhnya aku Allah hanya menerima sholat seseorang yang bersifat tawaduk karena keagunganku, dan tidak mencela makhlukku, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil, dan kepada janda miskin, dan mengasihi pada orang-orang yang terkena musibah. Dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ada 6 tanda orang yang diterima sholatnya. Yang pertama, orang yang tawaduk kepada Allah. Sahabat beriman,
Sifat tawadu dalam sholat adalah sifat merendahkan diri, merendahkan hati bahwasanya kita hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia kita adalah orang yang terhormat, tapi di hadapan Allah kita hanyalah seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan, jika kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah kita sudah meninggalkan dunia. Kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak sombong. Tawadunya dalam sholat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya sesama manusia. Jabatan dan kekuasaan tidak membuat dia sombong karena dia tahu itu semua adalah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan tidak untuk memperbudak orang lain karena dia yakin hartanya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan tidak membuat dia tinggi diri karena dia tahu pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan ilmu Allah yang maha luas. Orang yang diterima sholatnya akan merasa dirinya tidak lebih tinggi dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak mengulang maksiat. Sahabat beriman, dalam hidup kita pasti pernah melakukan dosa atau maksiat, entah itu kita sadari ataupun tidak, entah itu besar ataupun kecil. Mungkin kita pernah berbohong, mungkin kita pernah menggunjing tetangga atau menyakitinya, atau mungkin kita pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya akan menambah dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang diterima sholatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika kita selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang sholatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak dibandingkan menuruti keinginannya sendiri. Yang kelima, orang yang gemar berzikir. Sahabat beriman, orang yang diterima sholatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah. Dia selalu menunggu waktu sholat selanjutnya dengan hati yang gembira. Karena kerinduannya, sehingga dia akan cenderung berzikir, mengingat sang penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan merasa tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang keenam, membantu orang yang susah. Sikap dalam sholat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan orang yang sholatnya diterima. Bukan hanya saat di atas, dia melihat ke bawah. Bahkan saat di bawah pun atau susah pun, dia selalu melihat ke bawah. Sehingga secara tidak langsung, dia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Dia akan cenderung membantu orang yang lebih susah dari dirinya, sehingga dia akan dekat dengan sesama manusia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Salat yang diterima Allah tidak hanya akan berdampak pada dirinya sendiri, bahkan sekelilingnya akan terdampak dari pancaran keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Semoga menjadi salah satu yang diterima salatnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.